Baru kelihatan nih sifat asli dari lawan Jinwoo kali ini. Memang dari episode sebelumnya sudah ada tanda-tanda yang mencurigakan dari orang ini. Akhirnya juga bisa kelihatan pertarungan antara Jinwoo dan maniak pembunuh bayarannya ya. Di dalam dungeon tempat mereka menjalankan misi, sudah terlihat ada banyak goblin yang menjadi monster utama. Para kriminal bisa dengan mudah mengalahkan monsternya. Tapi penampilan mereka malah lebih mirip dengan monster itu sendiri, kata Song Ji-yul yang sambil menghabisi para goblin di hadapannya. Setelah semua monster dikalahkan, Song Ji-yul dapat melihat perbedaan yang jauh pada Jinwoo karena dia bisa menghabisi para goblin dengan mudah. Dia juga ada dipuji oleh Jo-hye yang mengatakan bahwa bagus sekali karena Jinwoo sudah tidak terluka lagi saat bertarung, berbeda dengan dirinya yang masih merasa trauma. Song Ji-yul sembari ngobrol ada melihat ke dalam bentuk badan Jinwoo dan menemukan tak cuma rupa namun aura Jinwoo juga ikut berubah. Hal itu terlihat dari gerakan dan ekspresi yang lebih santai. Tapi ternyata dari belakang ada Kang Tae-sik yang mantau percakapan mereka. Masuk ke bagian terdalam dungeon, kelompok mereka bisa menemukan 3 jalan yang berbeda. Kang Tae-sik ada menyarankan untuk membagi 3 kelompok saja. Meskipun resikonya bertambah, tapi pekerjaannya bisa lebih cepat selesai. Tentu sarannya disetujui dengan Jinwoo yang memiliki kemampuan persepsinya yang cukup tinggi ada langsung mengetahui arah ruangan dungeon bossnya di mana. Saat sudah tahu di mana, Jinwoo langsung saja mengarahkan kelompoknya ke jalan sebelah kiri. Kim dan Jeong-ho berjalan ke tengah dan Kang Tae-sik bersama para kriminal berjalan ke sebelah kanan. Ketika ingin masuk, Kang Tae-sik masih memperhatikan Jinwoo yang membuat Jinwoo pun agak curiga. Kim dan Jeong-ho yang sudah mengalahkan beberapa goblin ada ngobrol mengenai keputusannya untuk minta maaf kepada Jinwoo nanti setelah raid kali ini berakhir. Sebagai pria dewasa, dia harus tahu bahwa dia salah. Meskipun tidak dimaafkan sekalipun, dia tetap akan meminta maaf kepada Jinwoo nantinya karena sudah meninggalkannya di double dungeon sebelumnya. Di sisi Kang Tae-sik bisa terlihat kalau para hunter kriminal sudah mulai selesai menghabisi para goblin. Mereka ada mengeluh karena lawan mereka terlalu mudah. Kang Tae-sik malah bertanya bagaimana kalau lawannya adalah manusia. Apakah mereka masih bisa menghabisinya sama seperti perilaku mereka ke monster. Ternyata di waktu sebelum raid, Kang Tae-sik ada disamperin oleh seorang bapak-bapak yang memintanya untuk membunuh para hunter kriminal itu. Dikarenakan 3 pria itu sudah melecehkan putrinya hingga bunuh diri dan membuat istrinya masuk rumah sakit karena syok psikologis yang berat. Tentu hal itu membuat si bapak-bapak ini tidak rela dan meminta Kang Tae-sik untuk membunuh para kriminalnya dengan membayar 3 miliar. Hal itu membuat Kang Tae-sik menerimanya dan jika sudah selesai dalam pekerjaannya, dia akan melaporkan kejadian itu sebagai kecelakaan dalam raid. Tapi sayangnya, Kim dan Jeong-ho yang sudah mencapai ujung jalan bisa menemukan titik pertemuannya kembali ke sisi Kang Tae-sik. Mereka malah bisa bertemu para kriminal yang sudah dihabisi dan melabrak Kang Tae-sik yang sedang memotong satu kriminal di depannya. Tentu saja karena kedatangan Kim dan Jeong-ho rencananya harus berubah yang harus menghabisi mereka untuk menghilangkan jejak. Tapi sebelum meninggal, mereka sempat berteriak yang membuat Jinwoo dan timnya mendengarnya dan langsung berlari ke arah mereka. Song Ji-yul langsung saja mengarah ke Jeong-ho yang sudah terkapar mokat dan Jinwoo yang kaget melihat Kim sudah terluka parah dan membentak Jo-hye yang ketakutan untuk segera menyembuhkannya. Song Ji-yul langsung saja memperhatikan luka-luka pada badan Kim dan mulai berasumsi bahwa itu bukan luka dari monster, melainkan serangan monster manusia karena menyerang berkali-kali dengan menghindari titik fatal. Kim yang sudah sekarat mengatakan bahwa sudah sia-sia untuk menyembuhkannya. Jinwoo yang masih memiliki dendam tentu saja tidak terima jika Kim meninggal begitu saja. Dia masih ingin Kim untuk tetap hidup agar dia bisa membencinya dan menyalahkannya atas perbuatannya dulu. Namun Kim yang sudah tidak kuat langsung saja dengan nafas terakhirnya meminta maaf ke Jinwoo dan ingin membungkuk kepada Jinwoo jika dia bisa untuk meminta maaf. Dia pun sangat serius ketika minta maaf kepada Jinwoo atas perilaku pengecutnya dulu. Yang pada akhirnya, Kim pun meninggal dunia.
Saat sedang syok, tiba-tiba Kang Tae-sik yang bersembunyi di atas langit-langit ada langsung saja mengincar Jo-hee. Untung saja ada Jin-woo yang melihat serangan darinya dan menahan tangan Kang Tae-sik yang ingin mengincar mata si Jo-hee. Kang Tae-sik yang kaget ada langsung bilang kalau dia tidak menyangka bahwa serangannya bisa ditahan. Song Chi-yul ada langsung menanyakan apakah Kang Tae-sik yang melakukan semua pembunuhan itu. Dia juga ada bilang kalau memangnya dia bisa kabur begitu saja atas perbuatannya itu. Tentu Kang Tae-sik sudah memiliki skenario yang bagus. Dia ada berencana untuk membuat sebuah cerita bahwa para kriminal lah yang berusaha kabur dan menghabisi kelompok Song Chi-yul duluan dan menyergap Kang Tae-sik yang sedang melawan bos. Tapi karena mereka kurang kuat, jadi Kang Tae-sik bisa dengan mudah menghabisi para penjahatnya. Itulah cerita atau skenario yang akan digunakan nantinya jika sudah diinterogasi oleh pihak asosiasi Hunter. Jin-woo yang sudah mulai kesal ada ditahan oleh Song Chi-yul dengan mengatakan bahwa dia yang akan melawannya. Dia bilang kalau Kang Tae-sik itu masih bukan tandingannya. Meskipun Song Chi-yul memiliki kelas mage, tapi dia tetap memiliki kemampuan untuk berpedang. Jadi dia ada minta bantuan Jo-hee untuk memberikan sihir penguatan fisik untuk bisa mengimbangi serangan dari Kang Tae-sik. Song Chi-yul ada berpikir bahwa Assassins itu memiliki pertahanan yang lemah, jadi dia akan mengincar bagian pertahanannya. Namun bagi Kang Tae-sik, dia masih meremehkan Song Chi-yul yang hanya seorang penyihir tua yang tidak bisa mengimbangi serangannya meskipun sudah diberikan buff sekalipun. Jin-woo yang melihat pertarungan mereka memang ada berpikir jika kecepatan Song Chi-yul lebih cepat dan bisa mengimbangi Kang Tae-sik, mungkin pertarungannya bisa dengan mudah selesai. Namun karena kecepatan yang kurang dan skill Song Chi-yul yang sebagai penyihir cukup menyulitkan pertarungan saat ini. Pada akhirnya, memang yang terkena serangan adalah Song Chi-yul ini ya, tapi untungnya saja ada Jo-hee yang selalu siaga untuk memperhatikan pertarungan dan langsung menyembuhkan luka Song Chi-yul. Tentu, heal dari Jo-hee membuat Kang Tae-sik langsung mengarahkan serangannya menuju Jo-hee. Namun dari belakang, Song Chi-yul langsung saja menyerang dan membuat perhatian Kang Tae-sik kembali kepadanya. Meskipun Song Chi-yul yang sudah memiliki kemampuan untuk berpedang sekalipun, itu tidak menjadi jaminan bahwa dia bisa menang melawan Kang Tae-sik. Karena pada akhirnya, dia menunjukkan kekuatan penuhnya dengan kecepatan dan melukai Song Chi-yul hingga terluka parah. Jo-hee yang langsung ingin menyembuhkannya juga tidak berdaya, karena heal-nya sudah tidak bisa digunakan. Kang Tae-sik yang langsung saja mengarah dan ingin menyerangnya, langsung saja diserang dengan sihir oleh Song Chi-yul. Dikiranya sudah bisa menang, namun ternyata serangan sihirnya itu tidak berdaya sama sekali karena Kang Tae-sik berhasil kabur dari serangannya dan langsung ingin membunuh Song Chi-yul. Tiba-tiba saja, untung ada Jin-woo yang berhasil menangkis serangan dari Kang Tae-sik. Tentu hal itu membuatnya cukup marah dan menanyakan sebenarnya Jin-woo itu siapa. Jin-woo langsung memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Hunter rank E yang sontak saja membuat Kang Tae-sik tidak percaya. Namun dari pandangannya dari awal, dia mulai berpikir bahwa Jin-woo yang merahasiakan kekuatannya, namun sudah kenal dengan kenalannya sejak lama. Jadi dia menyimpulkan bahwa Jin-woo mengalami kebangkitan kedua. Hal itu tentu membuat orang sekitarnya kaget dan menanyakan apakah kebangkitan keduanya itu terjadi di Double Dungeon. Kang Tae-sik yang mendengarnya ada mulai mengingat Jin-woo saat dia datang menjenguknya di rumah sakit. Tapi penampilan dan auranya sudah sangat berbeda. Kang Tae-sik langsung saja mulai mempersiapkan senjata tambahan dengan membuat ejekan bahwa dia akan mengajari Jin-woo cara bertarung sebagai hunter. Jin-woo yang hanya menjawab dengan menanyakan alasannya kenapa berbuat seperti itu ke Kim dan Jong-ho dengan cara menyiksanya. Kang Tae-sik menjawab bahwa dirinya yang rank B sudah pasti ditawari oleh banyak guild besar. Namun dia memang sengaja masuk ke asosiasi hunter karena dia ingin lebih suka membunuh orang daripada monster itu sendiri. Jadi dia ini memang psikopat atau maniak ya. Makanya dia langsung saja menyerang Jin-woo tanpa henti dengan menunjukkan kecepatan sebagai assassins. Tapi Jin-woo pun tidak menyerah begitu saja. Karena dia juga memberikan perlawanan yang setara dengan kecepatan Kang Tae-sik dalam pola serangannya.
Song Chi-yul langsung saja terkaget-kaget karena melihat Jinwoo yang berubah total dalam pertarungan melawan Kang Tae-sik. Kecepatan Jinwoo dan Kang Tae-sik memiliki tingkat yang sama. Namun Kang Tae-sik masih berpikir kalau pengalamannya lah yang lebih banyak, jadi dia pasti yang akan menang. Makanya dia langsung saja menggunakan kecepatan dan skill yang sama seperti sebelumnya, di mana dia langsung menyerang Jinwoo untuk melukainya. Namun Jinwoo langsung saja berubah juga karena dia langsung menerima sebuah misi dari sistem untuk membunuh Kang Tae-sik. Akibat sistem yang sudah muncul, Jinwoo langsung saja berubah menjadi serius dan mengaktifkan skill kecepatannya dan mulai melukai Tae-sik. Ditambah tambahan efek pisau Jinwoo, luka di muka Kang Tae-sik ini langsung kelihatan efek bleeding dan keracunannya. Kang Tae-sik yang mulai terpojok langsung menggunakan skill stealth untuk bersembunyi dari berbagai pandangan Jinwoo. Tentu hal itu membuat Jinwoo langsung terkena banyak serangan, terutama di kakinya yang membuat dia terjatuh. Jo-hee yang ingin menolongnya langsung saja diancam oleh Tae-sik untuk tetap di situ. Apa yang dilakukan Jinwoo? Dia langsung menggunakan full recovery miliknya dan menyembuhkan luka yang dia terima. Efek ini tentu membuat Jinwoo menghilangkan salah satu emosinya dan membuat dirinya semakin dingin untuk melawan orang dan monster. Kang Tae-sik langsung merasakan bahwa yang sama dengan dirinya pada Jinwoo, di mana dia langsung bilang kalau Jinwoo itu kelihatannya sama jenisnya dengan dirinya karena mereka sudah sama-sama pernah membunuh manusia. Song Chi-yul yang mendengarnya langsung menyadari kalau Jinwoo itu terus dipaksa untuk memilih pilihan dalam waktu singkat yang membuatnya berubah secara penampilan dan emosi. Kang Tae-sik langsung saja menggunakan skillnya yang sama untuk menyerang Jinwoo. Namun kelihatannya itu tidak mempan lagi, karena Jinwoo bisa mengimbangi serangan dari Kang Tae-sik yang sedang bersembunyi sekalipun. Pada akhirnya, Jinwoo langsung saja mengeluarkan skill aura membunuh yang membuat Kang Tae-sik tidak bisa bergerak dan melihat kegelapan yang ada pada diri Jinwoo yang cukup besar dan begitu dalam. Tanpa basa-basi, Jinwoo langsung saja menusuk Tae-sik dan membuatnya tidak berdaya. Dia langsung bilang ke Jinwoo, inilah dunia hunter sesungguhnya. Dalam pertarungan, Jinwoo yang menang dan dia yang kalah. Itu adalah hal yang wajar. Kang Tae-sik langsung menanyakan siapa sebenarnya Jinwoo itu. Tentu, dia menjawab dengan dia pun tidak tahu apa-apa mengenai dirinya sekarang. Jinwoo langsung menanyakan bagaimana jika ada hunter yang bisa meningkat seiring levelnya bertambah seperti dirinya sekarang ini. Kang Tae-sik yang sudah sekarat langsung bilang kalau Jinwoo bisa bertambah kuat sedalam bayangan gelapnya itu. Namun dia harus hati-hati jangan termakan dengan kegelapannya itu sendiri. Setelah selesai membunuh Kang Tae-sik, Song Chi-yul dan Jo-hee langsung saja berterima kasih kepada Jinwoo. Tapi Jinwoo langsung menyuruh mereka untuk keluar saja dulu, sembari dia yang akan menghabisi bos dalam dungeonnya. Awalnya, Song Chi-yul kaget ketika mendengarnya. Namun dia mengingat kalau Jinwoo sudah berubah dan memiliki kemampuan yang bisa menyelesaikan raid itu sendiri. Ketika sudah keluar dungeon, ada Wo Jin-chul yang datang untuk mengecek keadaan di mana dia tidak curiga dengan Kang Tae-sik dari dulu. Namun dia bisa lengah dengan kejadian kali ini. Saat dia datang ke lokasi, dia bisa melihat Jinwoo dan kaget dengan perbedaannya. Dia pun meminta maaf atas perilaku anak buahnya, namun dia langsung bertanya kepada mereka siapa yang mengalahkan Kang Tae-sik. Jinwoo sudah mulai khawatir dengan keadaannya, namun Song Chi-yul langsung saja mengatakan bahwa dialah yang mengalahkan Kang Tae-sik itu sendiri. Wo Jin-chul yang agak curiga, namun tetap dia percaya saja dengan alasan Song Chi-yul di sini. Untung saja ada Song Chi-yul yang membantu untuk membalas budi. Jadi rahasia Jinwoo bisa aman bersama mereka dan Jinwoo bisa melanjutkan rencananya untuk nanti. 3 jam kemudian, orang yang menyewa Kang Tae-sik menyerahkan diri ke polisi dan mengatakan semua yang dia incar dan lakukan, dan masuk ke dalam lingkungan Jinwoo dan Jo-hee yang sedang berada di taman, di mana Jo-hee ada menyalurkan batu kristal yang pernah diberikan oleh Jinwoo di Double Dungeon sebelumnya dan menanyakan apakah Jinwoo bisa mengingatnya.